Yuanca menghela nafas dan menggenggam tangannya dalam gerakan mantra. Cahaya perak melilit dan menyala, berubah menjadi matahari perak kecil. Di dalam cahaya, serigala melolong terus-menerus terdengar, dan segera setelah itu, tekanan yang mengejutkan turun ke dunia. Di bawah tekanan beban yang tiba-tiba ini, dunia mulai bergetar keras, seolah-olah akan segera retak. Cahaya perak kemudian berdenyut dan melebar dengan liar, menghilang untuk mengungkapkan seekor serigala berkepala dua seukuran gunung. Ada kepala perak yang matanya tertutup, tetapi yang hitam mengangkat kepalanya dengan gigi yang terkatup dan memiliki amarah di matanya. Cakar serigala tampak sangat tajam dan kepalanya seukuran bangunan kecil. Tetapi masa besar dan tekanan spiritual menyebabkan semua yang meliriknya merasakan darah mereka menjadi dingin. Mengikuti keturunan serigala besar ke dunia, Andi dan yang lainnya perlahan mengelilingi siluet yang bersinar dalam cahaya merah. Keempatnya menatap orang yang hadir dengan permusuhan yang tidak terkendali. Iblis malam bersayap perak dan singa elang mengamati dari kejauhan, tidak mau melibatkan diri. Rekan-rekan Taois, mengapa Anda mengelilingi saya? Saya belum melakukan apapun untuk menyinggung Anda. Siluet itu adalah seorang pria berusia sekitar 50 tahun dengan penampilan yang ramah Master Scatterwind. Matanya menatap tajam ke setiap kultivator yang mengelilinginya. Kenapa kamu sembunyi-sembunyi setelah baru saja tiba? Jika Anda tidak memiliki rencana yang menyeramkan, Anda pasti memikirkan skema lain, kata Grand Immortal Su. Rekan Daois pasti bercanda, saya hanya beresiko mengetahui bahwa ada begitu banyak ahli di sini. Karena saya tidak tahu siapa yang bersikap ramah, wajar saja untuk berhati-hati. Master Scatterwind mengoceh. Apakah begitu? Lalu mengapa kamu bersembunyi di sisiku? Teknik gerakan sesama Daois benar-benar menakjubkan. Jika bukan karena cahaya merakin spirit menyapu Anda, saya khawatir Anda akan tetap belum ditemukan. Lin Yinping mengangkat alisnya dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Kamu salah, itu... Master Scatterwind tersenyum dan berpikir untuk memberikan penjelasan. Tetapi Hani memotongnya dengan suara dingin. Sebelum saya memasuki pagoda, bukankah Anda menyerang saya? Aku melihatmu sekilas dari belakang saat kau melarikan diri. Selain itu, ki darah jahat dari pedang jahat itu samar-samar hadir di tubuh Anda. Itu pasti melahap banyak kultivator jiwa baru lahir. Di perjalanan, saya melihat semua orang yang masuk bersamamu semuanya mati. Grand Immortal Su dan Lin Yinping merasakan hati mereka bergetar. Senyum Scatterwind membeku dan dia segera menggelengkan kepalanya menyangkal. Rekan Daoisan, jangan bercanda. Tidak ada ki darah pada saya. Mengapa seorang gelandangan memiliki harta karun yang menantang surga yang dapat membunuh para kultivator dari kelas yang sama? Bagaimana Anda bisa menuduh saya begitu saja tanpa bukti? Bukti? Lucu sekali. Mayat-mayat itu sudah cukup. Ekspresi Hani berubah dingin dan suaranya kasar. Dia kemudian meludahkan pisau emas dalam serangan langsung ke Master Scatterwind. Grand Immortal Su dan Lin Yinping saling bertukar pandang dan tidak berusaha menghalangi dia. Ampun, kumohon, ini salah paham. Master Scatterwind waspada dan dia terus-menerus mengucapkan bantahan, memanggil pedang terbang biru dengan lengan bajunya untuk memblokir serangan Hanli. Kedua senjata itu berkibar di udara saat mereka bertempur, mengisi ruang dengan letusan dan kilatan dahsyat. Hanli mencibir. Dia menggenggam tangannya dalam gerakan mantra dan cahaya keemasan menyala dari pedangnya. Bilah biru itu berteriak, jatuh ke tanah dalam pecahan-pecahan. Dalam ketakutannya, Master Scatterwind mengangkat lengannya dan memanggil perisai biru di depannya. Tapi itu juga diparut oleh cahaya pedang Hanli tanpa perlawanan. Bahkan Grand Immortal Su mengangkat alisnya dengan kekuatan seperti itu. Bagaimanapun, esensi aura adalah bahan yang jarang terlihat di dunia ini. Pedang Hani yang sangat tajam menginspirasi kewaspadaan yang mendalam di dalam dirinya. Garis emas mengambil kesempatan ini untuk memotong kepala. Ekspresi Master Scatterwind goyah dan cahaya putih tiba-tiba melintas dari bawahnya saat dia melesat pergi. Namun dalam kilatan cahaya hitam putih yang serupa, Guiling memblokir jalannya, sangat mengkhawatirkan. Dia hanya bisa memutar tubuhnya dan mengubah arah. Anehnya, Grand Immortal Su membantu menghalangi jalannya juga, memaksa Master Scatterwind untuk berhenti. Setelah beberapa saat tertunda, cahaya keemasan tiba di atas kepalanya dan bersenandung membelah diri. Master Scatterwind menemukan sudah terlambat untuk menghindar dan jejak amarah muncul di wajahnya. Dengan gelombang lengan bajunya, cahaya merah melesat keluar.
dan menyerang cahaya pedang emas, menyebarkannya dan mendorong kembali pedang aslinya 10 meter. Cahaya merah tua bergetar dan dengan cepat menggandakan dirinya sendiri belasan kali sebelum melakukan pengejaran. Dentang berderit berulang kali keluar ketika cahaya merah membenamkan pedang emas, mengisi udara dengan bau kematian. Bahkan kultivator berpengalaman seperti mereka sendiri masih menemukan aroma darah tidak menyenangkan. Hani menyipitkan matanya saat ini terbuka, tetapi ekspresinya tetap tenang, seolah-olah dia tidak peduli dengan pedang sedikit pun. Grand Immortalsu menatap Hani dengan heran. Bukankah itu harta sihir jiwanya? Master Scatterwind juga merasakan sesuatu yang salah dan menunjuk ke udara dengan ekspresi cemberut. Cahaya merah tua menarik dan berputar di sekitar kepalanya sebelum menampakkan dirinya sebagai pisau setengah kaki. Itu merah tua dan kabut tipis darah menyelimutinya. Jadi itu kamu? Hani memeriksa pisau pendek dan bertanya. Itu replika pisau naga iblis bukan? Ketika Hani menyebutkan nama pisau naga iblis, yang lain merasa terguncang. Bahkan iblis tidak bisa membantu tetapi melihat bilahnya dengan kejutan. Master Scatterwind tidak menjawab dan sebaliknya menatap pedang emas Hani dengan takjub. Meskipun pedang Hani mengalami begitu banyak serangan, bahkan tidak ada satu tanda pun yang merusak permukaannya, yang membuat takjub Master Scatterwind. Jangan buang nafasmu, pedang terbangku cukup istimewa. Bahkan jika bilahmu lebih kuat, menghancurkan itu adalah tugas yang mustahil. Hani samar-samar tersenyum dan mengangkat tangannya ke udara, memanggilnya kembali ke arahnya. Kamu tidak bermaksud membunuhku. Master Scatterwind benar-benar bingung ketika melihat ini. Membunuhmu? Mengapa saya melakukan itu? Hani tersenyum dengan muram. Kamu belum membunuh siapapun yang dekat denganku, dan aku tidak bermaksud membalas dendam atas nama yang lain. Jika Anda benar-benar bukan orang yang saya curigai, tidak ada gunanya. Sebaliknya, karena kamu memiliki harta yang begitu kuat, kita dapat membentuk aliansi. Rekan Daoishan berarti Grand Immortalsu bergerak sambil samar-samar menebak niat Hanli. Jika kita ingin pergi, kita tidak akan punya pilihan selain menggandakan kekuatan kasar. Hani dengan muram berkata, meskipun bendera angin hitam adalah harta karun ilahi yang asli, leluhur iblis terganggu dan tidak mampu menggunakan sepenuhnya. Jika kita dengan paksa menyerang satu titik di segel, kita pasti memiliki kesempatan untuk menghancurkannya. Setelah mengalami jebakan di Taman Roh Aether setelah kejadian lembah Devil Fall, dia memahami situasi mereka. Namun proposalnya hanya akan berfungsi jika dia bisa menemukan titik lemah. Tetapi di sisi lain, ada banyak kultivator jiwa baru lahir yang terjebak bersama. Jika mereka bergandengan tangan, itu mungkin untuk memecahkan segel tanpa titik lemah. Setelah berpikir sejenak, Grand Immortalsu berkata, kata-kata rekan Daoishan masuk akal. Apa yang Iblis Malam pikirkan? Iblis Malam bersayap perak memandang Master Scatterwind untuk sementara waktu, dan ekspresi aneh muncul di matanya. Bilah kultivator ini memang terlihat cukup kuat. Jika itu bisa membantu kita, maka setidaknya mari kita coba. Hani sedikit mengangguk dan menoleh ke Master Scatterwind. Kamu mendengar kami masih tidak memiliki pendirian Anda tentang masalah ini. Jika Anda membantu kami memecahkan segel, Anda akan membantu diri Anda juga. Kamu pasti tidak ingin iblis itu memakan jiwa baru lahirmu. Ekspresi Master Scatterwind tetap tenang, tetapi matanya bergerak saat dia mempertimbangkan usulan Hanli. Akhirnya, Master Scatterwind bertanya, setelah kita pergi, kita akan menuju jalan kita sendiri kan? Anda tidak akan menggunakan kesempatan ini untuk menyelesaikan masalah. Grand Immortalsu dengan dingin mendengus dan dengan jijik berkata, di masa lalu, kami telah banyak menderita di tangan jalan yang benar. Selama Anda tidak berniat bertindak melawan kami, siapa yang mau repot-repot menemukan masalah dengan Anda? Master Scatterwind tersenyum, setuju. Jika orang-orang dari Sekte Zenith Tinggi ada di sini, saya akan ragu. Tapi saya tidak punya alasan untuk menolak sekarang. Hani merasa agak terkejut bahwa mereka mencapai kesepakatan begitu cepat. Kemudian, mereka segera mendiskusikan rencana aksi mereka. Untuk menghilangkan segel yang menjebak mereka harus menghasilkan jumlah kekuatan serangan terbesar. Tapi ini tidak berarti serangan simultan. Lagi pula dengan berbagai jenis serangan yang kacau, itu bisa menghasilkan hasil yang berlawanan. Setelah diskusi berlangsung sejenak, Immortalsu menoleh ke Hanli dan berkata, rekan Daoishan, saya ingat bahwa Anda memiliki sekutu yang tersembunyi di dekatmu.
Tidakkah Anda ingin dia bergabung dengan kita dalam pembicaraan kita? Pedang terbangnya cukup kuat. Iblis malam dan yang lainnya menoleh untuk menatapnya. Hanli dalam hati mengutuk Immortalsu yang pintar itu, tetapi mempertahankan penampilan luarnya yang tenang dan dengan dingin menjawab, "Jangan khawatir, Dawes itu secara alami akan membantu kita." Sudah terlambat untuk memanggilnya keluar, karena tekniknya tidak nyaman baginya untuk menampakkan diri. Grand Immortalsu tidak senang dengan jawabannya, tetapi setelah dia melihat Hanli memusnahkan iblis penatua berkepala dua dengan kemampuannya yang aneh, dia tidak berani memaksakan masalah ini. Dia hanya bisa mengakhiri masalah ini dengan mendengus kesal. Master Scatterwind tersenyum tipis sejak dia menyetujui rencana itu. Tapi ketika dia melihat bahwa Hanli dan Grand Immortalsu memiliki banyak ketidaksepakatan, kilatan dingin bersinar dari matanya. Pada saat itu, ekspresinya sedikit berubah sebelum dia perlahan-lahan menurunkan kepalanya untuk menyembunyikan wajahnya, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Sebenarnya, bibir Master Scatterwind sedikit bergerak ketika dia mengirim transmisi suara ke orang lain yang hadir. Beberapa saat kemudian, dia mengangkat kepalanya ke langit dan tersenyum. Tapi sepertinya tidak ada yang memperhatikan. Dia kemudian mengulurkan tangannya di belakangnya dan menumbuhkan bulu putih panjang beberapa inci dari itu, masing-masing sekuat jarum. Bulu putih tumbuh dari lengan Tuan Scatterwind dan menarik semua dalam sekejap. Setelah itu, dia melanjutkan diskusi dengan yang lain, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kebanyakan orang tidak tahu apa yang telah terjadi. Sementara itu, tidak ada yang memperhatikan Hanli mengirim seutas perasaan spiritual ke salah satu kantong binatang rohnya. Saat dia menenangkan binatang jiwa menangisnya, pikirannya dengan cepat berputar di benaknya. Tapi dia masih mempertahankan sikap dan suara tenangnya. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan secangkir teh, Hanli dan yang lainnya segera mendiskusikan rencana aksi mereka. Kemudian, mereka kabur dengan cepat dan berangkat, mengeluarkan set alat formasi mereka sendiri, dan meletakkan formasi mantra untuk meningkatkan potensi serangan mereka. Hanli dan Grand Immortalsu secara bersamaan meletakkan formasi serangan besar yang dikenal sebagai formasi naga api angin. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan formasi besar lainnya, itu adalah tipe serangan paling kuat yang bisa mereka letakkan dalam waktu singkat. Dikatakan begitu formasi diaktifkan, itu bisa menghasilkan serangan pada tingkat serangan bertenaga penuh dari kultivator jiwa baru lahir tahap akhir menggunakan harta sihir umum. Setengah jam kemudian, formasi selesai ditempatkan satu demi satu dan mereka mulai mengambil alih. Hanli dan Grand Immortalsu memutuskan untuk mengambil alih bersama formasi naga api angin. Itu adalah situasi yang menggelikan. Keduanya adalah musuh yang tidak bisa didamaikan. Tetapi mereka dengan cepat dipaksa menjadi aliansi sampah. Grand Immortalsu menatap penghalang kabut abu-abu yang menyegel mereka dan mengangkat tangannya, melepaskan bola cahaya putih dan menghantam dinding. Namun bola tidak pecah. Itu hanya melayang di udara dan bersinar, menunjukkan pertanda yang jelas. Dia kemudian dengan belak-belakan berkata, "Sebentar lagi semua orang akan menyerang titik ini." Yang lain tetap diam dalam perjanjian diam-diam. Grand Immortalsu kemudian melirik Hanli dan mengangguk. Dia memberikan senyum tipis sebagai tanggapan dan memberikan gerakan mantra tanpa sepatah kata pun. Dia menjentikan jari di sekelilingnya dan mulai meluncurkan segel mantra. Dalam sekejap mata, puluhan formasi mantra mulai menyala dan bersenandung. Grand Immortalsu mengambil nafas yang dangkal dan cahaya merah menyala dari tangannya. Dia menekannya ke tanah, dan dalam cahaya merah dia mengaktifkan beberapa platformasi yang terkubur jauh di dalam tanah. Ruang itu tiba-tiba bergetar sebelum selusin pilar api merah menyala dari tanah. Setiap pilar setebal 1 kaki dan memancarkan panas terik seakan udara menyala. Pada saat yang sama, Hanli membalik tangannya dan menghasilkan piring formasi biru samar. Dia menepuk tangan satunya di atasnya dan mulai berkedip dengan cahaya. Formasi mantra segera berkilauan, melepaskan dengungan ketika selusi naga banjir terkondensasi dari angin biru di dalamnya. Setelah mantra, mereka semua menuju pilar api yang berbeda. Angin dan api bergabung bersama untuk membentuk selusi naga banjir kobaran api, menggabungkan intensitas api dan momentum angin. Begitu naga api terbentuk, wajah Grand Immortalsu bersinar dan dia berteriak, "Serang!" Kemudian dia meludahkan mutiara biru dan merak spirit yang berputar di atas kepalanya mengepakkan sayapnya,
melepaskan gelombang cahaya pelangi meledak dengan kecepatan yang menakjubkan. Yang lain kemudian mengaktifkan formasi mantra kontribusi mereka dan melepaskan kemampuan dan serangan mereka sendiri dalam urutan yang tidak dapat dibaca. Ledakan yang mengguncang dunia hancur tanpa akhir. Semburan cahaya berulang kali berkobar dengan momentum raksasa, menyebabkan seluruh ruang bergetar. Hani melemparkan lengan bajunya dan melepaskan beberapa puluh pedang terbang ke udara. Segera setelah itu, mereka menggandakan diri untuk membuat segerombolan beberapa ratus cahaya pedang. Ketika yang lain melihat kekuatan yang mereka bawa, mereka diingatkan tentang ketajaman pedang yang awalnya dibawa, dan ekspresi mereka sedikit bergeser. Ketakutan mereka terhadapnya telah tumbuh sedikit lebih berat. Tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain, Hani memerintahkan cahaya pedang dengan segel mantra, dan mereka langsung mengembun menjadi pedang besar yang panjangnya lebih dari 30 meter. Setelah itu disambar dengan mantra-mantra lain, lapisan petir emas muncul dari permukaannya dan guntur terdengar. Meskipun pedang besar selesai, Hani tidak segera memulai serangannya. Dengan teriakan lembut, dia melemparkan pelat formasi ke udara. Dia menggenggam tangannya dalam gerakan mantra dan kemudian menunjuk ke beberapa titik berbeda di piring, menyebabkannya bergetar setiap kali sebelum dengan cepat terkikis dalam semburan teredam, menghujani cahaya biru yang dengan cepat diserap oleh formasi. Dengan kekuatan yang baru ditemukan, bendera mantra berkobar menyilaukan dan selusi naga banjir api besar mulai mengamuk. Dengan teriakan meraung, para naga melonjak beberapa kali dalam ukuran dan dibebankan ke depan dengan cakar dan taring. Naga banjir mengatur diri mereka dalam barisan selama serangan dan menabrak dinding segel berturut-turut. Kali ini, kabut abu-abu bergetar hebat dari serangan dan segera mulai melengkung. Ketika naga api terakhir meledak di dinding, energi sisa serangan terkonsentrasi menjadi bola besar angin dan api. Dalam kilatan merah tua, itu bernoda merah dan berubah menjadi pisau besar yang mengiris di lokasi yang sama. Semua pecah. Suara pecah kaca pecah memenuhi udara. Retakan sepanjang 3 meter muncul di dinding setinggi 1 kaki. Tetapi dengan penampilannya, cahaya hitam melintas dari dinding untuk memperbaiki dirinya sendiri. Ketika para kultivator lain melihat ini, mereka segera menghujani rentetan serangan gila dengan paksa memperlambat laju pemulihan dinding. Saat itulah Hani mengambil tindakan. Pedang emas besar itu menabrak retakan seperti sambaran petir. Cahaya keemasan pecah dari celah, seolah-olah matahari keemasan telah lahir di dalamnya. Celah itu langsung mengembang dan tenggelam beberapa kali lebih dalam. Serangan-serangan tunggal ini menghasilkan kekuatan beberapa kali lebih banyak daripada semua serangan mereka sebelumnya. Bahkan Hani terpana dengan hasilnya. Tampaknya petir penakluk iblis mampu mengendalikan dinding untuk saat ini. Mungkinkah bendera angin hitam adalah harta roh jalan iblis? Meskipun Hani merasa khawatir, cahaya memudar untuk mengungkapkan penghalang tipis cahaya putih melewati segel. Ketika mereka melihat ini, mereka bersuka cita, tetapi sebelum ada yang bisa melancarkan serangan, sebuah pisau setinggi 1 inci diam-diam muncul di depan celah dan kabur dari pandangan. Dengan suara ledakan terakhir, dinding putih tipis itu berkedip-kedip dengan cahaya hitam dan hancur berkeping-keping, menghasilkan lubang 10 meter besar yang mengarah ke pemandangan yang akrab. Mereka merasakan kelegaan instan saat melihat, dan dalam kilatan perak, bayangan hitam muncul di depan bukaan dengan cara yang aneh dan melewatinya terlebih dahulu. Itu boneka mirip manusia Hanli. Yang lain yang awalnya ragu-ragu berubah bingung oleh ini. Tanpa banyak berpikir, mereka menggunakan berbagai teknik teleportasi mereka untuk menindaklanjutinya. Sepasang sayap perak juga muncul di belakang Hanli. Tapi dia tidak segera menindaklanjutinya. Sebaliknya, ekspresi aneh sesaat melintas dari wajahnya, dan bibirnya bergerak. Guiling tiba-tiba berhenti dengan ekspresi bingung di wajahnya ketika dia melihat ini. Dia sudah tiba di depan celah dalam garis putih hitam. Dalam momen penundaan yang singkat itu, Grand Immortal Sudan yang lainnya bergegas melewatinya. Namun, cahaya merah tua tiba-tiba menyala dari luar, dan benang hitam yang tak terhitung merobek udara saat mereka merobek lubang. Grand Immortal Sudan Lin Yinping mengeluarkan teriakan memakakan telinga di alarm mereka. Dalam ledakan yang keras dan tiba-tiba, ki darah tebal tiba-tiba mengepung Master Scatterwind yang sekarang mengenakan senyum jahat. Pergilah. Hani berteriak tanpa ragu-ragu dan langsung menembus celah dengan kilatan perak. Guiling merasa bingung.
tetapi dengan cepat mengikutinya keluar. Segera setelah dia muncul di luar segel, lingkungannya benar-benar ditelan Kidara. Tetapi ketika dia sudah siap untuk ini, busur petir emas dari tubuhnya menjaga Kidara tetap diteluk. Dia kemudian berhenti dan melihat ke arah pembukaan dengan alis terangkat. Pecah di segel cepat menyusut, dan ada lautan Kidara padat bergolak di sekitarnya, mengisi udara dengan bau asam. Ada juga beberapa sosok melayang di udara di atas segel. Iblis malam bersayap perak, singa elang, dan monster raksasa berbulu putih. Monster itu mengenakan pakaian yang sama dengan Master Scatterwind, dan tubuhnya berbau kimayat yang banyak. Dia menoleh untuk mengungkapkan mata yang menyala dengan kobaran api hijau, taring tajam, dan wajah keriput yang ditutupi bulu putih. Pada saat itu, monster itu mengendalikan lautan darah dan pisau merahnya untuk menekan satu orang agar tidak melarikan diri. Tubuh orang ini telah kehilangan salah satu lengan dan kakinya, dan mati-matian menggunakan mutiara biru dan kait perak untuk memblokir cahaya merah dan Kidara korosif di sekitarnya. Dia adalah Grand Immortal Su yang sekarang mengenakan ekspresi penuh kebencian. Tidak jauh darinya adalah Merakin Spirit. Itu terperangkap oleh kabut ungu yang secara kaku diproduksi oleh singa elang. Itu sepenuhnya sibuk dengan melestarikan hidupnya sendiri. Adapun Lin Yinping, dia terjebak dalam rentetan benang iblis hantu yang tak terhitung jumlahnya oleh iblis malam. Kalau bukan karena kemampuan besar Sal Sutra bersulamnya, dia pasti sudah lama ditangkap. Tapi itu hanya masalah waktu sebelum dia jatuh. Karena peringatan Hanli, Guiling juga berhasil keluar. Kemudian matanya terfokus pada monster berbulu putih dan dengan heran berteriak, "Itu dia." "Apa? Apakah kamu mengenali mayat itu?" Hani bertanya tanpa berbalik. Setelah beberapa saat berunding, Guiling dengan tulus menjawab, "Untuk saat ini saya lakukan." Hani kemudian memiringkan kepalanya dan bertanya, "Saat ini?" Sebelum dia berubah menjadi mayat yang dimurnikan, dia adalah makhluk roh. Guiling menjelaskan, "Kami agak kenal di masa lalu. Tuannya adalah seorang kultivator manusia yang turun dari alam roh, tetapi saya belum melihatnya setelah Gunung Kunwu disegel. Saya tidak tahu bagaimana dia berakhir seperti ini." Ekspresi Hani menggugah. "Maksudmu dia awalnya binatang buas dari alam roh?" "Itu benar." Guiling menghela nafas. "Di masa lalu, para kultivator dan iblis yang turun ke alam fana memiliki batasan pada kultivasi mereka. Setiap binatang roh pendamping yang turun dengan tuan mereka seperti saya memiliki ingatan asli mereka dihapus." "Lalu kamu bermaksud mengatakan kamu tidak ingat apa-apa?" Hati Hani bergetar dan dia segera merasa kecewa. Harapan singkatnya agar dia menjelaskan sedikit tentang alam roh telah padam. "Selain mengetahui asal saya, semuanya kosong." Guiling berbicara dengan ekspresi sedih. Hani tetap diam dalam pikiran sebelum Silvermoon datang ke pikiran. Karena identitasnya sangat penting, dia bisa memiliki kenangan tentang alam roh. Ketika hatinya mulai bergerak, dia segera menahan rasa penasarannya karena saat ini bukan waktu yang tepat untuk itu. Tatapannya dengan cepat menyapu ke daerah di bawah. Pencarian sepintas menemukan bahwa lingkungan di luar segel telah berubah. Daerah itu tandus. Tidak hanya penguasa 8 roh yang melayang di atas istana menghilang, tetapi batasan yang diciptakan dari bendera angin hitam juga pergi. Tidak heran mengapa mereka dengan mudah menembus segel. Lubang-lubang raksasa dan alur cakar sedalam 10 meter mengotori tanah, dan setengah dari istana tampak seolah-olah telah dihancurkan. Perasaan spiritual Hanli sudah menyapu puing-puing istana. Tapi dia tidak dapat menemukan apa-apa karena ada batasan yang menangkal rasa spiritual. Bagaimanapun, dia masih merasa lega. Tekanan yang dipancarkan leluhur iblis benar-benar terlalu hebat. Jika dia bertemu langsung dengannya, dia tidak akan bertahan lama. Namun, formasi teleportasi tunggal di daerah itu masih disegel oleh bendera angin hitam. Dia harus memikirkan jalan keluar lain. Dengan mata berkeliaran, dia mulai merenungkan cara untuk melarikan diri. Namun, pikirannya segera terganggu oleh suara cemas Lin Yinping. "Rekan Doi-san, jika Anda setuju untuk menyelamatkan kami, saya pribadi akan menyelesaikan kebencian antara Anda dan Kuil Langit tanpa akhir kami." Hani dengan belak-belakan menjawab, "Bagaimana kebencian ini bisa hilang setelah kamu mengejarku begitu lama? Saya tidak tertarik membantu." "Saudara Han, jangan lupa bahwa kami masih memiliki 3 dewa abadi lainnya. Akankah mereka membiarkanmu pergi jika Grand Immortal Su dan aku mati di sini?"
Ketika Hani mendengar ini, dia terkekeh dan melihat kembali ke lautan darah. Lin Yinping saat ini menggunakan kain bersulam perak bersinar untuk secara paksa mengusir serangan benang iblis hantu untuk saat ini. Tetapi wajahnya pucat pasi. Jelas bahwa dia menggunakan teknik rahasia untuk secara paksa meningkatkan kekuatan harta sihirnya. Grand Immortal Su juga dalam kesulitan yang mengerikan. Karena luka-luka yang dideritanya dari penyergapan dan jebakan di lautan darah itu, dia berada di ambang kehancuran. Meskipun perlawanan yang luar biasa yang dia angkat dengan harta sihirnya. Merakin Spirit menemukan dirinya dalam situasi terbaik dari ketiganya. Meskipun burung itu tidak dapat melarikan diri dari kabut ungu, singa elang juga tidak bisa melukainya. Gelombang kejut emasnya yang hebat benar-benar dikendalikan oleh cahaya keemasan si merak. Dengan ekspresi tenang, Hani melanjutkan, "Bahkan jika kata-katamu kredibel, aku masih tidak akan bertindak. Sejujurnya, jika Anda tidak berada di ujung malapetaka, saya akan berpikir untuk mengambil keuntungan dari situasi ini juga. Adapun 3 abadi agung Anda, biarkan mereka datang. Saya tidak keberatan membandingkan kemampuan kami. Setelah membunuh iblis penatua, Hanli kira-kira dapat mengukur kemampuannya sendiri. Dengan boneka mirip manusia yang tersembunyi di dekatnya dan Guiling dengan patuh mengikuti perintahnya, dia seharusnya tidak menemukan dirinya pada posisi yang kurang menguntungkan terhadap 3 kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Belum lagi tidak mungkin bagi ketiganya untuk melakukan perjalanan pada saat yang sama. Jika Mulan menemukan bahwa tidak ada Grand Immortal di dataran langit tak berujung, mereka akan melakukan invasi dalam sekejap. Dengan mengingat hal itu, Hani tidak memedulikan ancaman Lin Yinping. Mayat putih berambut halus agak khawatir bahwa Hani akan ikut campur. Tapi dia santai, dia tertawa tidak manusiawi. Rekan Daoisan benar-benar masuk akal, karena saya tidak punya niat untuk menyerangnya. Mengapa dia datang untuk membantu rakyat jelata seperti Anda? Hani tetap tanpa ekspresi, tetapi dia merasa jijik di dalam hatinya. Di dalam segel, mayat halus menyamar sebagai Master Scatterwind telah diam-diam melepaskan seutas mayat Ki. Segera memperingatkan binatang jiwa menangis. Dia kemudian menemukan bahwa Iblis Malam dan Master Scatterwind sedang melakukan transmisi suara. Karena indera spiritualnya lebih kuat daripada yang dimiliki seorang kultivator jiwa baru lahir tahap akhir yang umum, dia mampu menguping, tetapi dia tidak bisa mendengarkan dengan cermat karena dia ingin menghindari deteksi. Tetapi dari apa yang dia kumpulkan, dia mengerti bahwa mayat halus berambut putih itu berencana untuk bergabung dengan 2 iblis lainnya dan menyergap para kultivator manusia ketika mereka lolos dari segel dan meninggalkan penjagaan mereka. Terlepas dari siapa itu, tidak ada bedanya. Dengan demikian, Hani sengaja tinggal 1 langkah di belakang dan membuat mereka berdua terjebak. Bagaimanapun, Hani tidak akan bermain-main dengan pertunjukan mereka. Meskipun dia belum pernah melihat mayat halus berambut putih sebelumnya, dari penampilan dan kultivasinya, dia jelas adalah Yang Mulia Mayat Siong. Dia adalah karakter terkenal di klan iblis Jin Agung, dikatakan telah hidup selama puluhan ribu tahun dan dikultivasikan menjadi roh. Saat lembah segudang iblis menyaingi sekte Zenith Tinggi dan sekte iblis surgawi, itu agak aneh baginya pemimpin faksi muncul di sini menyamar sebagai kultivator gelandangan. Sekarang ada sebuah misteri apakah bahkan pernah ada seorang kultivator gelandangan dengan nama Scatterwind. Atau jika iblis ini telah menciptakan identitas itu sejak awal. Teknik penyembunyian yang digunakan mayat halus ini benar-benar ajaib. Bahkan Hani tidak bisa menerobos. Tetapi sebagai hasilnya, kultivasinya sangat terbatas. Memungkinkan jiwa baru lahir dari tetua sekte pengayakan Yin melarikan diri ketika dia disergap oleh pedang darah. Ketika Hani memandangi laut darah dan mayat Siong di bawahnya, dia tanpa ekspresi merenung sejenak dan kilatan dingin melintas dari matanya.